Halo Sobat di Konsultan dari Sabang sampai Merauke. Bertemu di acara Speak Up. Yang kali ini bersama saya, Severino, dengan tema UMKM Bicara. Sobat di Konsultan, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita tahu banyak usaha yang akhirnya berhenti. Dari usaha kecil, mikro, menengah, yang tentunya tidak dapat survive di pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita mendatangkan yang sudah bergabung dengan kita, yaitu Mbak Vivian sebagai pelaku UMKM. Halo Mbak Vivian, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Sehat-sehat kan Mbak? Puji Tuhan, sehat. Ini bener namanya cuma Mbak Vivian ya? Iya, namanya cuma Vivian aja. Ya, mau tanya Mbak, kira-kira tuh gimana sih? Kan Mbak sebagai pelaku UMKM ini menjalankan bisnis, kira-kira gimana sih awalnya memulai bisnis Mbak? Kalau untuk awal mula bisnis itu sekitar SMP. Kalau untuk jualannya memang sudah dari SD. Cuman kalau untuk eh, tekad mau buat usaha online, bikin Instagram itu dari SMP sekitar mungkin kelas 3. Itu eh, akhirnya aku buat Instagram buat jualan online. Dulu SD jualan apa Mbak? Kalau SD itu kayak semacam binder gitu sih Mas. Aku jual 500-an terus uh, aku bikin notebook itu nanti terus sekelas beli ke aku gitu. Oke. Dulu pernah nggak sih dilarang mungkin oleh orang tua atau dari kakak mungkin atau adik kalau punya dilarang Kalau untuk jualan gitu pernah nggak? kalau dilarang enggak sih Mas, soalnya keluargaku emang uh, ibuku juga jualan. Jadi aku malah kayak nyontoh gitu sih ke orang tua. Oh berarti nurun dari ibu ya berarti jualan. Kita Oke. jualan. Terus masuk Instagram itu tadi kelas berapa? Sekitar 3 SMP. 3 SMP. Berarti udah megang HP ya waktu itu ya? Ya, Udah sudah. Instagram. Terus awal mulai masuk Instagram itu gimana sih Mbak? Mungkin udah banyak pembelinya atau waktu itu bingung mau jualan apa? Gimana sih? Boleh cerita Mbak Vivian? Kalau untuk awal mula jualan, aku kan memang hobinya jualan karena emang pertama seneng kalau kalau kejual barangnya, sama yang kedua itu uh, mau cari uang tambahan sendiri. Nah, terus aku bikin Instagram itu belum banyak sih Mas, maksudnya pembeli dari luar. Biasanya kebanyakan cuma teman-teman sekolah, teman-teman apa rumah gitu yang pesan. Oh, berarti awalnya dari teman-teman sekolah dulu ya, Mbak, yang beli ya? Ya, ya. Oke, terus gimana sih mungkin pertama kali dapat pembeli gitu rasanya gimana, Mbak? Seneng sih Mas. Jadi yang pertama emang aku kan mau bikin usaha cuman nggak ada modal. Jadi aku pilihnya yang reseller itu. Aku maksudnya ambil dari pabrik, kemudian aku jual. Jadi aku nggak perlu modal buat jualan. Nanti kalau ada yang pesen, baru aku pesen ke pabriknya, terus nanti baru aku COD-in ke orang yang beli. Kalau perasaannya seneng sih Mas, kayak ada bangga sendiri kalau udah ada COD gitu, sama ketemuan sama orang itu seru. Oke, terus kalau misalnya nih apa ya? Mbak Vivian kan sebagai reseller ini kan tentunya kan perlu apa ya? Perlu channel, perlu untuk akhirnya mendapat gimana dari mana sih aku jualan. Nah, dulu awalnya gimana sih, Mbak? Dapat kenalan kah atau cari-cari dari Instagram? Kalau dulu awalnya ketemu di jalan sih Mas, oh ini tuh ternyata pabriknya termurah. Maksudnya kalau aku ambil di situ itu aku orang pertama yang dapat harga termurah, jadi aku bisa jual juga nggak terlalu mahal kan. Nah nanti teman-teman aku bisa bandingin harga di aku sama yang di lain itu jauh lebih murah punya aku. Jadi dari itu sih Mas, aku maksudnya teman-temanku pada beli gitu. Oke. Dulu berapa lama Mbak sampai akhirnya ketemu mungkin pabrik atau tempat yang untuk Mbak reseller ini kira-kira berapa lama? Kalau itu nggak sengaja sih Mas, maksudnya aku nggak sengaja untuk cari-cari pabrik, nggak, cuman
waktu di jalan, oh kok tahu ini jualan pabrik itu, produksi itu, nah baru aku jualin. Oke, tahan dulu ya Mbak, nanti kita lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Sobat di konsultan, kembali lagi di Speak Up UMKM Bicara. Nah, tadi kan sudah mendengarkan cerita awal Mbak Vivian memulai bisnis nih. Nah, kalau boleh tahu kira-kira gimana Mbak produknya itu apa saja yang dijual oleh Mbak Vivian? Kalau produk itu paling lama nggak ada yang jadi sebelumnya. Aku jualan baju sebelum ketemu pabriknya. Iya. Sukses ini. Aku jualan baju, kemudian kok baju itu kayak musiman gitu Mas. Maksudnya waktu laris ya, waktu booming ya laris banget. Tapi kalau udah ya nggak laku. Nah terus aku cari deh maksudnya yang jualan tapi yang kira-kira tuh laris terus, nggak musiman. Nah, aku pikir kok ini pas nemu pabrik softcase. Nah, kalau softcase kan menurutku semua orang punya HP ya Mas sekarang. Nah, itu jadi biasanya pada custom softcase gitu. Nah, terus aku pilih softcase itu. Kalau macam-macamnya banyak sih, dari softcase, hardcase, anti crack, papercase. Udah makin kesini makin banyak sih produknya. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak kalau pakaian mungkin atau apa tadi itu yang diceritakan Mbak, mungkin soft case-nya, kenapa kok jadi musiman gitu? Kira-kira kenapa sih Mbak? Ya karena mungkin ada trennya sih Mas, maksudnya tren sekarang kayak yang dulu itu model kayak rajut tapi sampai tangan, nah itu atau turtleneck, tapi sekarang kan udah nggak tren itu ya Mas, beda lagi trennya. Kalau softcase kan nggak ada tren-trenan gitu kan, mungkin dibanyakin produknya aja kalau Oke, berarti memang harus ngikutin tren peminat dari masyarakat juga ya Mbak ya? ya kalau Pembeli juga. Oke. Kira-kira ada contohnya nggak Mbak? Mungkin produknya Mbak yang bisa dilihatkan ke teman-teman nih, ke sobat di konsultan juga terutama. Kalau contoh produknya seperti ini sih Mas, maksudnya ini bahannya kan ada yang lentur, ada yang keras. Nah ini untuk gambarnya bisa custom sendiri juga, pakai foto juga bisa. Kayak gini sih. Oke. Terus ini berarti bebas ya untuk cowok, cewek yang pengen beli berarti bisa semua. Ya, jadi ini juga maksudnya bisa dibeli siapapun sih kalau untuk softcase ini. Oke. Terus keunggulannya dari produk Mbak nih kira-kira apa Mbak? Untuk keduanya pakaian mungkin atau soft case-nya?
Kalau pakaian, keduanya sih aku pikir untuk usahaku itu harga sih Mas. Maksudnya harganya bisa bersaing sama yang udah gede-gede. Jadi aku memang jualnya murah, keuntungan juga nggak banyak. Jadi keunggulannya itu sih Mas. Sama memang kualitasnya juga bagus. Ya, berarti terjangkau ya Mbak. Kalau misalnya kita mau beli, sobat di konsultan mau beli, pastinya harganya terjangkau. Ya, apalagi kan untuk aku kan memang kebanyakan pasarnya kan di anak-anak muda kan Mas. Jadi uangnya juga belum banyak, paling uh, uang tabungan atau uang saku gitu. Oke. Terus mungkin untuk jualannya hari Ya, ini pakai apa aja Mbak? Biasanya untuk menjual produk dari Mbak Vivian. kalau jualan mungkin kalau dulu aku bikin Instagram. Instagram lumayan sih Mas, maksudnya orang-orang pada datang banyak sih kalau di Instagram. Nah, nanti kalau untuk yang teman-teman aku posting di WhatsApp gitu sama Facebook. Oke, berarti memang bisa dijangkau teman-teman tuh akhirnya mau beli ya Mbak ya. Oke, Ya. kita nanti lanjutin dari season ini ke season selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Speak Up UMKM Bicara setelah pesan-pesan berikut ini. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Sobat dari konsultan, tentunya kembali lagi di Speak Up UMKM Bicara bersama dengan Mbak Vivian. Tadi kita sudah bercerita tentang variasi produk yang dijual Mbak Vivian. Nah, kira-kira gimana sih Mbak tantangan selama menjalankan bisnis? Kira-kira ada masalah kah? Atau mungkin pembeli yang mungkin tidak jadi beli? Nah, gimana sih Mbak? Boleh cerita? Kalau untuk tantangan, udah pernah sih Mas saya mengalaminya. Jadi ada pembeli yang mau beli pakaian, waktu itu pakaian. Nah, kalau di sistem aku kan DP dulu baru barangnya sampai. Nah, itu dia nggak bisa diajak COD. Waktu itu habis itu sudah ada janjian hari sama jamnya. Cuman kebetulan aku yang nggak bisa. Terus karena aku merasa aku yang batalin, terus dia mohon-mohon pembayaran sekalian barangnya, jadi aku ya udah nggak apa-apa. Nah, aku sudah ambil kan dari supplier, aku sudah bayar. Terus waktu COD barangnya, mau COD barangnya, dia nggak bisa terus Mas, jadi alasan sibuk terus. Itu
aku tunggu sekitar berminggu-minggu, hampir 2 minggu lebih. Cuman kok ini nggak ada kepastian tanggalnya buat COD. Nah, daripada itu udah nggak laku atau aku rugi, aku jual rugi aja, Mas. Maksudnya aku jual tapi aku kurangin harganya ke temanku yang lain. Oke, berarti nggak jadi untung ya Mbak Ya, malahan. Oke, mau tanya Mbak, kira-kira nih pernah nggak sih ada produk atau mungkin yang dari supplier itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli? Pernah mengalami Mbak? pernah Mas, itu contohnya softcase ya, yang lebih sering dari pakaian itu softcase. Jadi kayak misalnya gambarnya ketuker, misal ada beli banyak tapi gambarnya ketuker-tuker, atau eh, warnanya tidak sesuai, atau eh, itu sih kebanyakan besar kalau untuk softcase. Cuman itu atau tipe HP-nya yang kebalik-balik juga kadang. Nah itu tapi kan aku juga nggak tahu itu bentuk HP-nya benar atau tidak. Setelah sampai ke pembeli, baru pembeli tahu kalau oh ini salah, ini tipenya kebalik atau gambarnya ketuker. Nah itu nanti aku dikembaliin ke aku, nanti aku cetak ulang gitu Mas. Itu tapi biasanya online atau offline Mbak? Kalau yang beli kayak gitu. Itu enggak jaminan sih, offline atau online itu tergantung pabriknya kan, kadang salah cetak gitu kan Mas. Lalu mungkin gimana sih cara menghadapi Mbak kalau ada kasus seperti itu, kasus barang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli? Kalau tidak sesuai tapi memang salahnya di aku, maksudnya dia pesennya memang seperti itu tapi datangnya salah, itu ya nanti aku kembaliin lagi ke pabriknya, aku lapor ke sana, nanti dicetak ulang gitu Mas. Kalau dari aku ke suppliernya ya aku jelasin terus sih, ini gini untuk ukurannya ini, untuk gambarnya ini, jadi sampai dia paham gitu, pabriknya paham. Oke, terus pernah nggak Mbak malah menanggung mungkin biaya dari kejadian hal seperti ini? Pernah sih Mas, jadi kayak ongkos kirim gitu kan, berarti aku tanggung, dan ibaratnya keuntungan aku malah sudah buat ongkos kirimnya itu, jadi aku nggak jadi untung. Tapi nggak apa-apa sih, kalau menurutku malah yang penting pelanggannya, pembelinya puas gitu, daripada nggak puas nanti malah marah-marah, nanti malah negatif komen gitu. Ya, tapi emang kadang tuh pembeli bikin emosi berarti ya Mbak ya? Ya. Terus berarti harus dihadapi dengan sabar gitu aja berarti kan Mbak? Ya kan, kalau pembeli banyak maunya ya Mas, jadi udah nanyain yang ini, mau gini, tanya-tanya tentang pokoknya sampai detail, tapi endingnya nggak jadi beli atau gimana gitu kan, sering ya, jadi harus Iya, berarti itu paling nyeselin ya? ya paling HP gitu Mbak ya? ya. Iya, oke. Kita bakalan lanjut ke sesi selanjutnya. Tentu coba di konsultan harus menunggu, dan pastinya setelah pesan-pesan berikut ini. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia.
Woyo woyo, Sobat Konsultan. Kembali lagi di Speak Up, UMKM Bicara. Nah, kali ini kita berada di segmen terakhir dan terima kasih pada Sobat di Konsultan sudah melihat acara kami dari segmen pertama dan sekarang ada di segmen terakhir. Tadi kita sudah mendengar cerita Mbak Vivian yang mengalami mungkin tantangan, masalah yang mudah dihadapi oleh Mbak Vivian. Nah, mungkin gimana sih Mbak harapan melihat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau era milenial sekarang yang sudah canggih di teknologi tapi belum memulai bisnis? Kira-kira gimana Mbak? Untuk anak-anak muda sekarang kalau mau bikin usaha takut mengenai modal itu jangan takut karena aku sendiri yang sudah mengalami, maksudnya aku udah mencoba bikin usaha tanpa ada modal, itu bisa. Jadi kan banyak orang-orang yang bilang nggak bisa bikin usaha karena nggak ada modal. Nah, itu bukan alasan buat kita nggak berani bikin usaha ya, karena sebenarnya bisa. Contohnya tadi jadi reseller yang setelah ada orang yang pesen, baru kita pesen ke pabriknya itu. Kalau untuk orang-orang yang belum bikin usaha, ayo kita bikin usaha, karena emang usaha itu bisa nambah penghasilan kamu, apalagi anak-anak yang masih sekolah itu bisa buat tambah-tambah uang jajan kamu, dan itu juga nggak susah karena kita cuma posting, kita tawar-tawarkan, kalau ada yang beli ya puji Tuhan ada pemasukan, kalau nggak ada kita juga nggak rugi. Oke, tuh jangan takut Sobat di Konsultan untuk memulai bisnis daripada kuotanya cuma buat main game, Ya, mungkin nonton yang aneh-aneh. Nah, jangan sampai cuma kuotanya habis gara-gara itu. Jadi ayo beranilah buat memulai bisnis lah atau apa yang lebih bermanfaat tentunya. Nah, mungkin Mbak Vivian ada harapan untuk bisnis yang sedang ditekuni sekarang? Untuk harapannya ya semoga semakin berkembang, bisa banyak pelanggannya, peminatnya, yang semoga menjadi usaha yang lebih besar lagi. Oke, terus kira-kira penghasilan sekarang udah cocok belum Mbak? Kalau untuk penghasilan itu belum bisa saya totalin ya Mas, soalnya kalau untuk penghasilan aku itu buat sehari-hari, misalnya setelah dapat keuntungan ini aku buat makan atau buat jadi tidak bisa dihitung, tapi sudah kalau dihitung misalnya udah aku dapat dari awal usaha ya sudah banyak Mas kalau dikumpulin jadi satu. Oke, terus mungkin harapan setelah bisnis ini lancar, mungkin penasaran nggak sih Mbak atau mungkin kepengen nggak sih buka toko sendiri gitu? Pengen banget Mas kalau buka toko ya, itu juga jadi harapan aku buat dari besok-besoknya. Tapi memang harus itu ya Mbak, merasakan pahit mungkin dan manisnya nyoba Ya, di jadi reseller dulu gitu ya? ya, jadi harus usaha dulu dari awal, dari belum apa-apa, jadi nanti besok semoga bisa punya toko sendiri atau bahkan punya pabriknya sendiri. Wah, itu luar biasa kalau udah punya pabriknya sendiri Mbak. Ya. Modalnya makin besar pasti. Ya. Kira-kira nih Mbak, bagi dong tips and trick pendek mungkin ke teman-teman yang ingin memulai bisnis. Kira-kira gimana? Untuk tipsnya nggak ada sih Mas. Kalau misal ada orang yang mau bikin usaha cuman ya takut tidak ada modalnya, itu tips dari aku ya jadi reseller itu. Jadi kita nggak bakal rugi kalau jadi reseller. Oke. Terima kasih Mbak atas segmen yang beberapa ini kita lalui. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kesempatan tentunya. Dan juga terima kasih atas pihak-pihak yang telah mendukung. Dan juga terima kasih buat sobat-sobat di konsultan yang sudah menonton dari segmen awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like karena komen kalian bakalan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa sobat di konsultan di episode selanjutnya.